kemuliaan. Apa itu jalan kemuliaan? At-tafakkur fi makhluqatillah. Kenapa at-tafakkur fi makhluqatillah dinamakan jalan kemuliaan? Karena merupakan jalan menuju iman dan ma'rifah birrabbi subhanahu wa ta'ala. Ya kan itu kan? Karena merupakan jalan yang menghantarkan kita untuk nasdadu imanan wa ma'rifatan bi rabbina al-azim. Ya toh? Tuh makanya itu seruan itu seruan kebaikan. Jadi kalau kita diseru diajak untuk at-tafakkur fi makhluqat, itu namanya seruan kepada jalan kemuliaan. Dan itu juga yang mesti kita lakukan. Kalau kamu nanti naik gunung, terangkan nanti wa ilal jibali kaifa nusibat, ya kan? Sana perhatikan kamu, lihat gunung di sana. Jangan malahan di gunung malah nyuntuh monyet, ya. Nyuntuh monyet. Oh, gitu cara nyerobot ya kan gitu. Malah sekolah karo monyet, cara menyerobot. Ya. Yang kedua apa ya, al-amru bitadkir. Apa makna al-amru bitadkir? Perintah at-tadkir billah, perintah untuk mengingat Allah wal yaumil akhir. Nah itu perintah. Diperintah agar kita itu menyampaikan peringatan. Al-amru bitadkir, perintah menyampaikan peringatan. Tapi peringatan yang dimaksudkan adalah peringatan tentang Allah dan hari akhir. Itu yang diperintahkan. Jadi fadzakir, ya kan, perintah untuk mengingatkan siapa Allah dan adanya hari akhir, wa bayanu jazail mu'ridi anil dzikri, dan ada bayan penjelasan balasan orang yang mu'rid, balasan orang yang mu'rid an, orang yang berpaling dari diingatkan tentang Allah dan hari akhir. Apa balasannya? Mahfud, ma huwa jazaa'ul mu'ridi 'ala dzikri. Mahfud, ma jazaa'ul mu'ridi 'ala dzikri. Ahmad. Hah? Ismail. Naam, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Itu adalah jazaa'ul mu'ridi 'anil dzikri. Ya kan? Fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar. Itu nama sini bayanu jazai al-mu'rid. Di orang kalau al-mu'rid an dzikri, orang kalau berpaling dari peringatan ini, peringatan at-tadkir billahi wal yaumil akhir, ya, nanti akan terima pengadilan dan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Gitu. Karena memang orang semestinya ingat Allah. Ya kan, ingat Allah gitu. Karena mesti memandang ibil, memandang as-sama, memandang al-jibal, memandang al-ard yang mestinya dia beriman, ya kan gitu. Tidak semesti dia apa? Mu'rid, ya kan, mu'rid, berpaling darinya. Ya itu ikhwah. Piye Ragil, pena menyambut seruan iman apa pena berpaling?
Hah? Mosok enak pulpennya hilang apa enak ra hilang? Kenapa? Hah? Ya kalau hilang dia nanti berserakan di jalan gitu. Kasihan pulpennya kalau hilang kan? Kasihan kamu kasihan pulpennya? Kasihan pulpennya ya kan? Kasihan pulpennya kalau sampai hilang tuh. Dia nanti ada yang merawat, disampar sana sini, kena hujan, kena panas, akhirnya dia rusak. Kan gitu. Ya kan? Itu kasihan pulpennya makanya. Kalau kamu kan kaya nggak apa-apa. Ya itu ikhwah. Jadi juga sama kita kasihan kalau sampai jauh dari Allah. Ya kan? Kasihan kitanya sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Katanya anu Ustaz, surga itu dunia itu surganya orang kafir. Penjaranya orang mukmin. Berarti enak siapa di dunia? Lu kan penjara dunia bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Hah? Oh gitu, masya Allah ya, ya, ya gitu jawabnya bagus gitu ya kan. Itu gitu kita punya jawaban kan? Itu penjaranya kayak gini, apalagi surganya gitu. Kalau orang kafir, surganya cuma kayak gini, apalagi nerakanya ya kan? Kan gitu ya kan saya sama lah gitu surga cuma kayak gini makan lama-lama pantangan gitu udah makan enak-enak akhirnya gembrobios keluar keringat akhirnya keringatnya bau gitu gitu ya, enak juga kan ya itu ikhwah sekarang fawaidu wa ahkam. Fawaidu wa ahkam. Yang pertama, yuk baca Ahmad. Fawaidu wa ahkamu. Al-ula afala yanzurul kuffaru ilal ibili kaifa khuliqat wa hiya amamu a'yunihim Wahia amama a'yunihim makhluqatun ajibatun fi tarkibiha wa shiddatu quwwatiha wa qudratiha ala hamlil asqali wa ja'al kalamu ala sabilil istifhami inkaran alaihim wa tawbikhan lahum ala jahdi amril ba'si. Qala ta'ala afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, terjemahnya. Apakah orang-orang kafir tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan dan dia berada di depan mata-mata mereka, makhluk yang menakjubkan dalam penyusunannya dan kuat dan kekuatannya yang kuat, sangat kuat kekuatannya ala dan kemampuannya untuk membawa barang-barang yang berat dan datang perkataan
atas jalan pertanyaan. Mana istifhamnya Rokhayadin? Mana istifhamnya? A, ya betul. A itu istifham kan gitu kan? Afala. Ya terus. Istifham pertanyaan sebagai pengingkaran atas mereka dan celaan bagi mereka, untuk mereka atas perbuatan mereka mengingkari Mm-mm. perkara kebangkitan. Mm-mm. Dia Ta'ala berfirman, apakah mereka tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Ya, yang pertama ya. Di ini yang pertama, jadi diterangkan tadi unta adalah makhlukatun ajibah. Kemudian sini kalamnya datang dengan bentuk istifham, afala yang dulu. Kenapa pakai istifham? Kali ini mengingkari mereka. Mengingkari mereka kok bisa-bisanya mereka tidak memperhatikan. Ya kan? Sehingga mereka tercela karena sikapnya apa? Karena sikapnya berupa mengingkari hari kebangkitan kan gitu. Kalau mereka memperhatikannya tentunya percaya kepada perkara kebangkitan sebagaimana Dia Ta'ala menciptakan al-ibil kaifa khuliqat, ya kan? Terus yang kedua Rokhayadin lanjut. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ala yang duru haulai ila samai kaifa rafa'aha Allahu bi ghairi amatin wa ilal jibali kaifa ja'alaha mansubatan li'alan tamila al-ardu wa tatoriba wa ilal arti kaifa muhidat hatta tastakirra alaihal asya'a. Apakah mereka tidak melihat kepada langit sebagaimana Allah mengangkatnya dengan tidak ada tiang, dengan tanpa tiang, dan kepada gunung sebagaimana Allah menjadikannya mansubat agar ditancapkan agar bumi tidak menunduk, tidak condong, tidak miring dan tidak goncang. Dan kepada bumi sebagaimana dia rata hingga stabil atasnya sesuatu. Ya, itu yang kedua ikhwah. Jadi juga di sini orang kafir diingkari dan dicela. Kenapa sampai tidak memperhatikan semuanya itu, ya kan? Sehingga mereka mengingkari al-ba'as. Dan mengingkari al-ba'as adalah pokok keburukan. Karena kalau sudah mengingkari al-ba'as ya maka tidak akan berbekal untuknya, enggak percaya kan gitu. Nah itu buruknya mengingkari kan gitu. Itu namanya apa tadi? Mengingkari al-ba'as namanya apa? Namanya qaulul qalb. Ya kan? Itu namanya qaulul qalb. Itu namanya perkataan hati. Kalau niat namanya perbuatan hati, ya kan? Kalau ideologi namanya perkataan hati, ya kan?
Jadi kalau ideologi itu perkataan hati, kalau niat apa tadi? Ragil, jengkel, kesal, itu namanya apa? Perbuatan hati. Cinta, benci, ya kan? Itu perbuatan hati. Khosyah, roja, khauf, namanya perbuatan hati, ya kan gitu. Ya, itu semua nanti harus kita tata dengan baik karena ada al-ba'as. Ya kan ada al-ba'as itu semua kalau nggak percaya nggak ditata nanti semuanya kan gitu. Ada penataan dalam niat, khauf, khosyah, roja, mahabbah, al-khub, al-bughdu, ya itu kan gitu. Hingga tawakalnya kan gitu. Itu kalau kita orangnya percaya, maka semua kita tata, nggak boleh salah, ya kan? Itu semua karena ada hisabnya, gitu kan? Ada hisabnya, dan semua hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Apalagi perbuatan badan, kita harus beretika, ya kan? Beretika, kita harus berakhlak yang karimah. Ya, terus yang ketiga. Salisu tanbihun lil kufari bi anna man khalaqa tilkal makhluqata huwallazi yastahiqul ibadata wahdahu duna siwahu wa huwa qadirun ala ba'sihim ba'da mautihim. Ya, semuanya. Peringatan bagi orang-orang kufar dengan bahwasanya zat yang telah menciptakan makhluk-makhluk itu, dia adalah yang berhak mendapatkan peribadahan, wahdah semata tanpa selainnya, dan dia adalah yang maha mampu atas membangkitkan mereka setelah mematikan mereka. Ya, ini yang ketiga. Di sini ada tanbih, ya. Sini ada tanbih, ada sesuatu yang dicatat dan diingatkan. Ya, ini sesuatu yang dicatat dan diingatkan. Apa itu? Satu kaidah. Apa kaidahnya? Kaidah berbunyi bahwa man khalaqa tilkal makhluqat huwallazi yastahiqul ibadah. Itu makanya itu pentingnya kita mengenalnya, jadi kan, sehingga kita tahu tindakan yang paling tepat, yang paling benar. Apa itu? Mengerti ini, Allah yang menciptakannya, dialah yang berhak mendapatkan peribadahan, dan ibadah adalah tindakan yang paling bagus. Tindakan yang paling bagus itu kalau kita beribadah. Dan tentu ibadahnya tadi itu kepada man khalaqa tilkal makhluqat. Jangan sampai manusia tunduk patuhnya kepada makhluk. Ya kan? Orang harus apa? Tunduk patuhnya, ibadahnya harus kepada siapa? Kepada man khalaqal makhluqat, ya kan? Man khalaqal makhluqat, jangan keliru ibadahnya kepada makhluk. Nah, itu penting loh ya. Jangan kepada makhluk tapi kepada man khalaqal makhluqat. Ya. Begitu kita beribadah, itu penting sekali. Itu harus kita tahu, itu perlu ditanbih, perlu dicatat dan diingatkan itu kan. Itu namanya catatan tanbih, kan, catatan peringatan. Nah itu kaidahnya. Demikian juga man khalaqa
tilkal makhluqat huwa al-qadiru alal ba'si. Dia yang mampu menghidupkan mereka lagi setelah mereka meninggal dunia. Karena menciptakan yang pertama, maka pasti mudah mengulanginya lah lagi, gitu kan? Ya. Terus qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an-nadru fi mulkutillahi taujihul khitabi 4 ya? Iya 4 ya, 4 ya. Ya afan. an-nadru fi malkutillahi ta'ala yasilu bil mu'mini ila ziyadatil imani wal yaqin wa fi nadri Wa fin nadhari ila samai wal jibali wal makhluqati ta'dhimun lil khaliqi subhanahu wa ta'ala. ya. Memperhatikan dalam kekuasaan Allah Ta'ala, Memperhatikan kerajaan-kerajaan kerajaan Allah Allah Ta'ala sebagai perantara adalah menghantarkan, menyampaikan wasolayas itu sampai apa menyampaikan? Kenapa? Wasolayas itu sampai apa menyampaikan? Pada asalnya sampai. Tapi karena ada bi maka jadi menyampaikan. Namanya wasolaya silu dari lazim menjadi mutaadi karena huruf jer. Kayak dahaba itu pergi apa memergikan? pergi. Pada asalnya, tapi akan menjadi memergikan kalau ada huruf jernya bi. Dahaballahu binurihim. Bukan pergi itu Allah, memergikan, menghilangkan kan itu kan. Kayak dahaballahu binurihim gitu toh. Itu namanya mutaadi karena huruf. Jadi ada mutaadi karena wazan af'ala. Ya kan? Ada mutaadi karena huruf jer. Itu ya. Sini mutaadi huruf jer. Yasilu bil mukmin, menyampaikan orang mukmin, menghantarkan orang mukmin kepada menambah iman dan yakin. Terus, diajak juga terus. Dan dalam memperhatikan kepada langit dan gunung dan makhluk-makhluk yang agung. Bukan itu khobar itu. Di dalamnya ada terkandung keagungan. Terkandung mengagungkan bagi mengagungkan al-khaliq gitu aja. Mengagungkan yang menciptakan subhanahu wa ta'ala. Ya, dihwa ini nomor 4. Di sini mulianya an-nadharu fi malakutillah. Apa kemuliaannya? Menghantarkan orang yang mukmin sampai kepada menambah iman dan yakin. Oleh karenanya an-nadharu fi dzalik, memandangnya di dalamnya terdapat perangai yang namanya ta'zimun lil khaliq, itu namanya mengagungkan penciptanya, ya kan? Itu namanya mengagungkan penciptanya gitu. Ya toh, Ismail? Ya misalkan Pak Suki nggawa tempe sampean ra nyawang jenenge orang memuliakan sing nggawa jenenge sampean. Digawake tempe ra disawang blas. Ya toh? Ra digagas gitu. Jadi ra nganggep kan itu kan gitu. Enggak menganggap. Makanya di sini juga sama, kalau kita diciptakan
makhluk, unta, langit, gunung, bumi, nggak nganggep namanya, nggak mandang namanya meremehkan, ya kan? Namanya meremehkan. Tapi sebaliknya kalau kita tafakur namanya takdim, ya kan? Namanya takdim, namanya kita mengagungkan sang penciptanya, kan gitu. Itu terpuji sekali. Maka kita harus pandai-pandai membaca dan merenungkan ayat-ayat kauniyah. Ya, itu jangan berlalu begitu saja. Ya toh? Sampean tanya turun apa? Hah? Lah ya gitu. Kenapa doa dulu? Doanya apa? Doa yang lain selain itu? Ada kan yang lain lagi selain itu. Apa selain itu? Hah? Membaca akhir Ali Imran. Membaca akhir Ali Imran 10 ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Itu juga doa itu. Doa bangun tidur juga itu. Ya. Kenapa kamu kalau bangun tidur kok baca doa kenapa? Oh iya, karena tidur merupakan min ayatillah. Tidur merupakan min ayatillah. Dengan diperhatikan maka akan menghantarkan kita menambah iman dan yakin, dan menghantarkan kita untuk punya tindakan yang benar menyembah Allah berupa doa, ya kan? Berupa doa dan zikir, kan gitu. Doa dan zikir, kan gitu. Ya demikian. Itu karena tidur kan min ayatillah kan. Tidur itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan Isman? Kok bisa? Wong guru turu dibahas Ustaz. Kamu ada, Isman? Kamu ada. Kenapa? Diciptakan. Kamu punya tangan, telinga, panca indera, punya jantung, paru-paru. Kenapa? Iya, diberi oleh Allah perlengkapan, ya kan? Ya toh. Terus matamu bisa melihat karena ada sinar. Jantungmu, paru-parumu bisa bekerja karena ada udara. Ya toh? Kamu bisa duduk enggak? Kamu bisa duduk enggak? Kenapa? Kenapa? Bisa duduk? Ya diberi pantat lah. Kalau diberi, coba kamu susah nggak kalau diberi pantat? Susah, nggak bisa duduk gimana? Karena diberi pantat dan disediakan tanah. Diberi pantat dan disediakan tanah sehingga bisa duduk. Itu kan enak sekali. Itu disebut loh, itu memang. Itu kita akui, nggak boleh kita malu menyebutkannya, nggak boleh malu. Itu takdimun lil khaliqi kok. Ya kan? Itu takdimun lil khaliqi loh. Kamu enak aja duduk, nggak mengingat yang memberikan kamu pantat. Ya kan? Tiap hari make tapi nggak nyebut yang ngasih. Kan gitu. Sebut yang ngasih. Kamu capek loh nggak punya pantat. Nggak bisa duduk.
Kan gitu. Kamu udah diciptakan, diberi anggota badan, dilengkapi kebutuhan sehingga bisa kerja keras, bisa banting tulang, ya kan? Tinggal butuh satu lagi apa? Nah, setelah kamu diciptakan, terus diberi anggota badan lengkap, terus dipasok kebutuhan udara, air, sinar, bumi sehingga bisa kerja keras, banting tulang. Tinggal kurang satu apa? Hah? Tidur. Loh, kamu kalau sudah diciptakan, punya anggota badan komplit, dipasok kebutuhan bumi, langit, air, bisa kerja keras. Kalau nggak bisa tidur untuk penghilang letih lelah, kan kamu nggak berani kerja. Aku mau kerja nanti capek, kan gitu berpikir. Nanti capek nggak bisa hilang capeknya gimana? Nggak berani kerja, kan gitu. Tapi alhamdulillah kok capek itu ternyata cukup dengan tidur sembuh. Kan tadi kita kan bisa nggak takut. Itu min ayatillah itu, ya kan? Itu min ayatillah, tidur itu kok ternyata menghilangkan capek. Loh itu pijit orang karuan mari loh man. Lah iya kan itu harus kita perhatikan itu. Pijit orang karuan mari rumah samu. Tidur sembuh loh rumah samu bi. Itu min ayatillah. Allah yang berbuat itu. Kamu kalau tidur kan orang ngopo-ngopo, kudune ra duwe hasil. Tapi ternyata hasilnya sangat luar biasa. Itu min ayatillah, makanya tidur itu namanya. Ya kan? Disebut itu, diperhatikan, jangan sampai tiap hari tidur tapi enggak pernah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Berlalu gitu aja. Kamu memangnya enggak butuh tidur. Tidur itu hebat loh, kan gitu. Itu kita perhatikan, itu kita sebut-sebut ta'dzimun lil khaliq kan itu kan. Itu kita harus tafakur itu. Kita renungkan sama kan at-tafakur fil makhluqat ya kan. Itu kita renungkan juga semua itu, merenungkan tidur, nama ta'dzimun lil khaliq. Coba, jangan sampai kita nggak mau memperhatikan tidur. Berarti kita nggak gagas, nggak mengagungkan yang memberi kita tidur itu adalah penghilang letih dan lelah, nggak kita gagas kan gitu. Itu perhatikan juga kan gitu. Itu kita gagas itu. Itu kita pelajari yang demikian. Ya kan Isman? Betul nggak Isman gitu? Nah iya betul, diperhatikan gitu ya kan. Perhatikan, jangan malu memperhatikan. Itu adalah kebaikan ta'dzimun lil khaliqi ya kan. Ya terus nomor 5 ya. Ayo Pak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malikum rahimahullah ta'ala taujihu al-khitabi li Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi anna yudakkirun nas Bi ayyudakkira an-nas annasa ya'dihim wa ya'idhum wa'adha ya'idu ya kan. Wa'adha ya'idu. Ini kan nasab. Jadi ya'idhum wa laysa alaihim musallatan yujbiruhum ala ma yuridu wa laysa biyadihi alaihi salatu wassalamu ikrahihim alal iman ikrahuhum ala imani. Qala ta'ala fadzakkir innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir. ya. Nomor 5 Pak Ikhwah, di sini ada arahan pembicaraan kepada Rasul. Apa itu pembicaraan yang diarahkan kepada Rasul? Yaitu yudzakkirun nas, mengingatkan manusia, wa ya'idzuhum, dan menasehati manusia tentang apa? Billahi wal yaumil akhir. Itu kan? Billahi wal yaumil akhir. Namun demikian, beliau laisa musallaton, beliau tidaklah dijadikan menguasai atas mereka, bermakna bisa memaksa
atas apa yang beliau inginkan, dan juga beliau tidaklah di tangannya ada ikroh, ada pemaksaan untuk harus iman. Enggak ada. Yang ada hanya menyampaikan peringatan, zakir, tapi enggak berkuasa, lasta alaihim bimusaitir. Nah ini posisi yang kita harus tahu. Kita tidak mengingatkan ya salah, memaksa iman juga enggak bisa. Terus menyampaikan dengan cara tidak hikmah juga salah, karena nanti tidak beriman karena kita kurang hikmah juga nggak boleh. Nah ingat ini kita yang harus ngerti itu gitu itu. Jadi kita itu bisa jalan di antara semua aneka ragam tanpa mendolimi tapi sampai tujuan. Itu kan, apa tujuannya? Dzakir, ya kan? Itu yang kita harus bisa kayak gitu. Ya. Ya, terus nomor 6 ayo. Al-wa'idu asyadidu liman tajbaru wa a'radu an ittiba'i al-haqqa bil adabi al-akbaru yaumal qiyamati. Qala ta'ala illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahu adabal akbar. Ya. Merama apa di sini ikhwah? Al-wa'idu syadid. Si Isman senyum baru baca, lihat aku. Ya udahlah. Oke. Udah adzan juga kok, ya. Al-wa'idu syadid, ya kan? Ancaman yang keras. Liman tajabbaro. Liman tajabbaro. Bagi siapapun yang dia tajabbar. Sombong. Orang yang sombong, apa itu sombong? Ya, sombong itu adalah dia membutuhkan kebenaran, didatangkan tapi malahan ditolak. Itu namanya sombong. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Kenapa itu sombong? Iya, karena orang butuh kebenaran, kok ditolak. Dia namanya sombong, ya kan? Namanya sombong, nah gitu. Jadi orang nggak boleh menolak kebenaran, karena orang membutuhkannya, ya kan? Membutuhkannya. Ya, gitu ya. Berikutnya, jadi orang itu ini ada ancaman keras bagi siapa? Orang yang tajabbar. Juga ada ancaman yang keras bagi siapa? Bagi orang yang a'radu an ittiba'il haq. Bagi orang yang berpaling dari ngikuti al-haq. Ya, sudah ada, tinggal ikut loh. Kok malahan melengos. Malah membelakangi. Beda arah. Al-haqnya ke selatan, dia malah ke utara. Ya kan? Berpaling namanya kan begitu. Berpaling namanya. Nah seperti ini diancam. Apa ancamannya? Bil adzabil akbar yaumal kiamah. Ada siksaan yang besar besok pada hari kiamat itu. Oh hari kiamat ya gitu. Ya enggak, justru hari kiamat itu bahaya. Kalau kita sampai mendapatkan siksa. Kenapa? Karena cucu tahu, kakek juga tahu, semua sama-sama hidup. Kalau sekarang kan kakek udah meninggal, nggak tahu kalau kamu nelongso, ya kan? Itu Gil. Terus cucu juga nggak tahu, wong kamu belum punya cucu. Tapi kalau itu besok kiamah gimana? Cucumu tahu, kakekmu juga
Tahu kan nggak enak gitu. Ya kan? Nggak enak ya kan gitu. Nggak enak banget. Gimana ini mendapatkan azabil akbar semuanya tahu nggak enak ya kan gitu. Jadi jangan itu kan hari kiamat itu justru itulah bahaya kan tuh kan karena semuanya berarti hidup karena kiamat semuanya hidup kakek hidup cucu pun juga hidup semua ngerti kan itu nggak enak gitu ya. Maka jangan sampai kena ya kan jangan sampai kena al adabil akbar ya. Terus lanjut terus yuk yang ke-7. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala sabi'u ma'asyiral ibadi wa marji'uhum ila Allah azza wa jalla alladhi sayuhasibuhum ala a'malihim wa yujazihim 'alaiha inna khairan wa khairun in khairan fa khairun. Jadi, in khairan itu dibuang kana dan isimnya. In khairon itu dibuang kana dan isimnya tinggal ada khobarnya. Mana khobarnya? Khairon. Khair mana kananya dibuang. Mana isimnya dibuang. Mana isimnya kana? Al amalu. In kanal amalu khairon. Gitu in kanal amalu khairon. Nah gitu. Itu in khairon. Itu bukan inna khairon tapi in khairon. Karena itu adalah itu in syartiyah. Terus khaironnya bukan isim ina tapi khobar kana. Kananya Dibuang. mahdhuf. Isimnya juga mahdhuf. Ya gitu ya. Namanya in khairon. Terus apa fa khairun? Apa khairun? Isimnya kan Khairun khobar. Mubtada'nya mahdhuf. Khairun khobar, mubtada'nya mahdhuf. Fa jazauhu khairun. Gitu. In kanal amalu khairon fa jazauhu khairun. Itu diringkas in khairon fa khairun in syarron fa syarrun. Nah itu. Apa mana in syarron? Apa in syarron? In kanal amalu syarron. Apa fa syarrun? Fa jazauhu syarrun. Ya gitu ya. Nah gitu. Itu bahasanya demikian. Bahasanya begitu. In khairon fa khairun in syarron fa syarrun. Itu maknanya ya. Jangan in khairon fa khairun. Jika baik maka baik. Maksudnya jika baik maka baik, jika buruk maka buruk. Jika baik maka baik. Apa ya apik lah, tapi ya sih. Ya, maksudnya jika amalnya baik maka jazanya baik, jika amalnya buruk maka jazanya buruk, gitu maksudnya ya. Ya maksudnya begitu. Itu maksud in khairan fa khairun in syarron fa syarrun. Ya. Jadi yang ke-7 ya kita diingatkan apa? Terminal kita. Ujung-ujungnya kita. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah ilallahi azza wajal. Itu manusia ya kan gitu. Jadi manusia berarti apa? Diciptakan oleh Allah. Hidupnya disantuni oleh Allah. Terus kembalinya kepada Allah. Kan itu. Ya, berarti manusia adalah dari ciptaan Allah, oleh santunan Allah, terus untuk Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya kan, itu yang benar.
Itu yang harus kita tahu di situ. Ya. Jangan digonta-ganti. Itu kita demikian, kita diciptakan oleh Allah. Kita tidak diciptakan oleh manusia. Ya kan? Kita enggak diciptakan oleh manusia. Kita enggak diciptakan oleh siapapun. Hanya diciptakan oleh Allah. Itu kita harus tahu situ, ya. Jadi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pikirkan itu, ya. Jangan sampai kita diciptakan oleh Allah pirang gagas. Namanya meremehkan, ya kan? Hanya meremehkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kamu itu ada karena apa memangnya? Kamu itu jangan-jangan siapa kan gitu. Dan juga nanti masirnya, kembalinya, ujung akhirnya semua kepada Allah. Nah itu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kembali kepada Allah, Allah yuhasib. Allah akan menghisab. Ngitung apa lagi? Ngitung ditmu apa ngitung dhuwurmu? Hah? Ngitung amal. Berarti kan ngitung duit. Ya dihitung dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau belanjakan, itu dihitung. Jadi kalau uangmu 2 triliun belum tentu hisabmu bagus. Kenapa? Karena tergantung dari mana kau dapat 2 triliun dan untuk apa kau belanjakan. Itu loh masalahnya. Bukan karena nek ditirong dan berarti hisabnya lancar. Enggak, belum tentu lancar. Karena tergantung kamu dari mana mendapatkannya dan untuk apa. Itu maknanya bukan hisab karena harta, tapi karena amal. Yo dihitung hartanya ini dari mana didapatkan dan untuk apa kau gunakan, kan gitu. Nah itu nanti ketuanya. Jadi bukan karena banyaknya uang atau hisabnya apik juara. Enggak. Tapi siapa yang juara? Yang cara mendapatkannya benar dan pemakaiannya betul. Itu yang juara, ya kan gitu. Bukan berapa uangnya. Ingat, namanya yuhasabu alal amal, ya kan? Itu gitu namanya. Juga kamu gagah toh? Gagah ki belum tentu kamu dicintai karo Allah lho. Ya nek cewek seneng karo kowe, cewek seneng karo aku percaya. Kowe gagah ya mesti cewek seneng karo kowe. Tur pirang-pirang seneng kabeh harus diramu. Tapi itu manusia, itu cewek. Kalau dia Ta'ala enggak melihat gagah kamu. Tapi apa yang dilihat dari Ta'ala? Maksudnya gimana? Maksudnya walaupun gagah ning tawadhu gitu loh. Ya kan? Kan gitu. Tawadukmu walaupun gagah kamu enggak sombong, kan gitu. Walaupun gagah kamu tetap mau kerja dalam tim, kan gitu. Aku gagah dewi wae rasa anggo tim, kan gitu kan enggak kan gitu. Tetap dalam tim, ya kan gitu. Tetap dalam kebersamaan, dalam amal jama'i bersama sama. Itu amal kita ya kan dinilai oleh Subhanahu wa taala. Ya Wah. Jadi gitu in khairan fa khairun in syarran fa syarrun. Gitu ya. Berarti pas selesai berarti rampung Al-Ghasyiyah. Kapan semesternya? Oh gitu, berarti besok masih lagi ya, masih belajar berarti ya. Berarti besok insya Allah Al-Fajr. Pas rampung ya ya. Insya Allah ya. Kita malah nambah lagi kayaknya, nambah pas lah ya Al-Fajr. Ya gitu ya, demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.